Ada beberapa rahasia penting yang ingin sekali saya bagi malam hari ini. Beberapa ilmu yang menurut saya sangat fundamental, yang mudah-mudahan ini bisa kita jadikan pegangan, bisa kita jadikan panduan dalam upaya kita untuk memulihkan diri. Nah, saya ingin mulai dengan diskusi dulu. Boleh nggak Bapak Ibu? Kita diskusi dulu ya. Pertanyaan saya di awal ini, menurut Anda aja, apa aja sih faktor penting untuk bisa memulihkan diri? Untuk bisa healing, ya. Apa aja? Saya coba baca jawaban Anda dulu di chat box. Ini pemulihan baik dalam konteks fisik ya, termasuk juga dalam konteks batinan. Jadi zahiran wa batinan. Oke. Oke. Kenangan, bersyukur, kemauan, niat, ridho, olahraga, good, ke majelis ilmu, apa lagi? Me time, ikhlas. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan ya. Orang Indonesia itu terkadang suka bias memaknai ridho dan ikhlas. Kadang-kadang yang dimaksud itu ridho tapi ngomong ikhlas. Karena ikhlas itu kan dari bahasa Arab yang artinya murni, bening, tuntas. Tidak ada motif lain dari apa yang dia tuju kecuali Allah. Nah itu ikhlas tuh. Kalau ridho itu menerima, ya acceptance. Itu ridho. Itu dua hal yang berbeda walaupun saling berkaitan ya. Jadi misalkan kalau dompet hilang, itu ikhlas apa ridho? Itu ridho. Kalau ikhlas itu ketika melakukan sesuatu, ketika meletakkan harapan dan hanya kepada Allah itu ikhlas. Walaupun saling berkaitan. Orang kalau berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan ini Allah ampunin, mudah-mudahan dengan ini Allah sayangi, akhirnya jadi mudah ridho. Jadi itu kalau orang Indonesia tuh dalam bahasa Indonesia tuh ikhlas tuh kadang-kadang suka jadi bias gitu dimaknainya. Maksudnya ridho tapi ngomongnya ikhlas. Saya ikhlas Ustadz. Nah itu yang dia maksud ridho itu sebetulnya bukan ikhlas. Oke ya, banyak nih jawabannya nih. Jadi apa nih menurut Anda apa aja yang faktor penting yang sangat berperan dalam pemulihan diri? Kita akan bedah mudah-mudahan cukup cukup komprehensif nih malam hari ini teman-teman. Pikiran, oke, ya. Perasaan, apa lagi? Semuanya rata-rata merujuk pada kondisi pikiran dan perasaan ya. Betul ya? Oke, sip. Jadi kalau dalam konteks penyakit fisik deh, pemulihan diri, sakit fisik, apapun sakitnya, coba teman-teman lagi ngerasa sakit fisik nggak? Apa lagi pusing gitu? Terus lagi nggak enak badan mungkin? Apa faktor yang bisa memulihkan diri kita secara fisik? Yes, nutrisi, obat, apalagi istirahat, pijet, pola pikir kembali lagi, jalan kaki, terapi, shopping. Wah, ada yang jawab shopping loh Mas Endro. Luar biasa. Berarti shopping itu ya ini favoritnya ibu-ibu ya. Jadi orang kalau sakit ya Bu ya, jangan dibawa ke dokter. Dibawanya kemana? Belanja. Dibawanya ke mall. Apalagi menikmati alam, bagus. Traveling, oke. Ini jawabannya bagus-bagus nih. Sedekah, wow, keren. Menulis, stretching, sholat, oke. Rukiah, ke pantai, wah, traveling nih ya. Beli kebab, ada yang jawab beli kebab nih mas.
Saya mohon maaf ya, ini yang saya lihat komentar-komentar yang ada di Zoom nih teman-teman. Saya yang di Instagram dan di YouTube saya nggak bisa lihat. Tapi silakan teman-teman berinteraksi aja, nanti ada admin mungkin yang juga akan merespon dan mengomentari. Baik, gini-gini. Sebagian besar jawabannya ya betul semua ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang betul sih. Maksudnya kita punya pendekatan masing-masing mungkin untuk pemulihan diri. Saya mau cerita teman-teman. Mungkin ada satu bahasan yang ini sudah tidak asing dan kita semua sudah pernah dengar. Namanya efek placebo. Ada yang pernah tahu? Gimana cerita di balik efek placebo ini? Gini, jadi pada tahun 57 ya kalau saya nggak salah, ada seorang pasien kanker namanya Mr. Wright. Dia ini kankernya kanker ganas Bapak Ibu. Nama kankernya itu apa? Limfosarkoma kalau saya nggak salah. Di tubuhnya itu udah menjalar beberapa tumor gitu ya, sebesar buah jeruk mungkin, itu di bawah ketiak, di bawah perut, di dada, di leher, udah parah banget ya. Livernya bengkak, kemudian limpanya juga bengkak, di paru-parunya ada cairan 2 liter yang setiap hari harus dipompa, harus disedot gitu ya, supaya dia bisa napas. Udah parah banget itu. Nah, tapi si pasien ini namanya Mr. Wright, terkenal, nanti Anda bisa googling aja. Dia tuh nggak putus asa. Dia nggak pernah putus asa. Sampai suatu hari dia mendengar kabar bahwa ada obat baru nih yang sedang diteliti. Namanya itu Krebiozen. Ini obatnya katanya obat baru nih. Nah, si pasien ini memaksa dokter, dok, kasih saya obat itu dok, kasih saya obat itu. Nah, masalahnya obat ini masih dalam tahap pengujian, masih dalam tahap penelitian. Kalaupun mau diberikan obat itu hanya boleh diresepkan kepada pasien yang harapan hidupnya kurang dari 3 bulan. Baru boleh dah tuh. Ya. Nah, karena dipaksa terus si dokter ini akhirnya diceritakan waktu itu hari Jumat. Ketika hari Jumat, sang dokter yang merawat pasien ini ya akhirnya memberikan obat itu. Dan memang dia sudah memperkirakan kalau dilihat dari kondisinya secara medis, ini umurnya kayaknya nggak bakal lama nih. Jangankan 3 bulan, nih menurut hitung-hitungan medis gitu ya, nih pekan depan juga kayaknya nggak akan sampai. Udah kasihlah obat itu. Di luar dugaan teman-teman, itu kan dikasih hari Jumat. Pada hari Seninnya, si pasien ini membaik. Tiba-tiba dia jalan di koridor rumah sakit gitu ya. Tumornya itu mengecil separuh loh. Jadi kayak meleleh gitu, meleleh kayak kayak batu es yang lumer gitu. Loh, kok membaik? 10 hari dia minum obat Krebiozen itu namanya. Tumornya hilang. Tumornya hilang. Ini kisah nyata. Dan akhirnya, wah, si pasien ini, si Mr. Wright ini, itu dia senang banget. Dia memuji-muji kehebatan dari obat ini. Dia sampai merayakan kesembuhannya. Selama 2 bulan dia dalam kondisi yang sangat baik. Padahal sebelumnya divonis seminggu aja nggak sampai mungkin umurnya. Tapi 2 bulan dia membaik. Nah, sampai akhirnya keluarlah hasil penelitian dari obat ini, Krebiozen ini. Hasil awalnya keluar, penelitian medisnya keluar. Dan hasil itu menyatakan apa? Bahwa Krebiozen ini tidak cukup bagus. Nah, masalahnya si pasien ini, si Mr. Wright ini, dia membaca hasil laporan itu. Dia baca tuh. Nah, gara-gara baca hasil laporan itu, si Mr. Wright ini depresi. Karena dia depresi, kankernya tumbuh lagi. Bisa diikutin ya? Kankernya tumbuh lagi. Dia cek ke dokter lagi. Terus apa kata dokternya? Oh iya Pak, memang obat yang dulu itu versi jeleknya. Sekarang kami ada nih, Krebiozen yang versi lebih bagus. Nih, saya kasih sama Bapak. Padahal sebetulnya yang di apa namanya? Yang disuntikkan sama dokter itu cuma air putih. Kan disuntik tuh obatnya ya. Cuman air putih disuntik. Tapi ajaibnya sekali lagi,
tumor pasien itu yang sempat tumbuh lagi hilang kembali. Cairan di paru-parunya hilang. Dan setelah itu Mr. Wright divonis sehat lagi. Selama 2 bulan ke depan sehat lagi. Lalu apa yang terjadi? Sayangnya nggak lama setelah itu ada rilis lagi dari Asosiasi Medis Amerika lah ya. Ada berita resmi yang intinya menyatakan bahwa obat itu nggak berguna dan nggak berefek apapun. Ya. 2 hari setelah mendengar kabar itu, Mr. Wright ini meninggal dunia, teman-teman. Ya. Pernah nggak dengar kasus ini? Ini kan terkenal ya. Ini sangat terkenal di dunia penelitian kedokteran dan fenomena aneh ini disebut dengan efek placebo. Apa itu efek placebo? Bahwa ternyata pikiran, perasaan, dan keyakinan seseorang itu bisa menghilangkan atau mendatangkan penyakit pada tubuh kita. Betul nggak? Saya ulangi ya. Pikiran, perasaan, keyakinan seseorang itu bisa menghilangkan penyakit atau mendatangkan penyakit pada tubuh. So be careful. Nah, selaras dengan ini, ada lagi sebuah kajian yang menarik, teman-teman. Ini hasil penelitiannya seorang dokter namanya Kelly Turner. Ini kajian yang cukup up to date ya, penelitian yang kontemporer. Dia menulis dalam bukunya yang fenomenal ini, judul bukunya itu Radical Remission. Radical Remission itu apa? Artinya kesembuhan yang spontan, kesembuhan yang tiba-tiba, kesembuhan yang tidak terduga. Itu Radical Remission, istilahnya itu. Jadi buku ini isinya apa? Isi buku ini adalah dokumentasi hasil penelitian selama 10 tahun Kelly Turner ini, dan di sini dia memuat lebih dari 1.500 kasus kesembuhan spontan. Khususnya penyakit kanker ya. Dalam konteks ini penyakit kanker, cancer. Teman-teman, apa yang menarik dari kajian ini? Ternyata ditemukan ada 9 faktor, nih yang bawah nih warna merah. Ada 9 faktor penentu kesembuhan spontan. Ya. Dan kenapa saya bilang menarik? Karena ternyata dari 9 itu, sebagian besar itu persoalan suasana batin, ruang dalam diri. Jadi ada 2 faktor yang menggunakan pendekatan fisik gitu ya, minum obat, mungkin pola makan, suplemen, herbal, ya, dukungan sosial, nah itu. Tapi ternyata sebagian besar faktor itu menyangkut pada kondisi emosi dan kondisi spiritual. Apa aja nih saya buka nih? Ini rahasianya nih. Menurut kajian dari Kelly Turner itu, Bapak Ibu, ada 9 key factors. 9 kunci penting untuk bisa pulih, baik itu secara fisik maupun mental. Tapi yang menarik, dari 9 itu, hanya 3 yang sifatnya itu outer game. Ya. Outer game itu maksudnya outside in, dari luar ke dalam. Dikasih obat, pola makan, makannya dibenerin gitu ya. Terus minum herbal, apalagi suplemen, mungkin dapat dukungan sosial. Itu 3 faktor yang sifatnya outer game. Dan 6 faktor yang lain itu adalah inner game. Apa aja inner game itu? 1, ini menurut riset nih, bukan kata saya, yang menentukan kesembuhan spontan. 1, memperdalam hubungan dengan Tuhan, kata dia. Ini secara spiritual ya. Makin dekat sama Allah, ibadahnya jadi makin dalam gitu ya. Terus yang kedua, dia mampu meningkatkan perasaan positif.
Apalagi yang ketiga, dia mampu melepaskan perasaan negatif. Yang keempat, dia punya alasan yang kuat untuk hidup. Dia punya reason to live. Kalau kata orang Jepang itu ikigai. Ya. Jadi semangat gitu, punya alasan, punya niat yang kuat. Terus berikutnya, dia take responsibility, 100% responsibility dia ambil, bertanggung jawab. Dia nggak nyalahin siapapun, dia nggak bergantung pada siapapun, tapi dia betul-betul mengambil tanggung jawab atas kesehatannya. Dan yang terakhir, dia mengikuti intuisi. Teman-teman coba perhatikan. Jadi menurut Kelly Turner ini artinya apa? Orang sakit apapun, walaupun dalam konteks ini kanker ya. Kanker itu kan penyakit berat, Bapak Ibu. Jadi kalau cancer aja bisa berefek ternyata menurut riset dengan beberapa faktor ini, maka mestinya sakit-sakit yang lebih ringan itu juga berdampak dengan beberapa faktor ini. Jadi orang sakit itu jadi lebih mudah pulih, jadi lebih mudah sembuh, bahkan seketika gitu ya, radical remission tadi, kalau dia mampu membangkitkan beberapa hal ini. Ya, saya ingin menggarisbawahi yang warna biru nih, karena ini inner game nih, ini ruang batin. Dia mampu membangkitkan rasa yang positif, sekaligus dia mampu membuang atau melepas sampah-sampah perasaan negatifnya. Terus dia mampu meningkatkan atau memperdalam spiritualitasnya. Anda lihat teman-teman. Karena begitu kita memainkan, ya namanya inner game, permainan, dinamika batin. Dia nggak nyimpen yang jelek-jelek, ya. Karena itu akan bikin makin dalam sakitnya. Kalau dia mampu meningkatkan perasaan positif, daya tahan tubuhnya lebih bagus, imunnya itu lebih mampu menjaga dia dari serangan virus, ya. Dan itu kontribusi besarnya ada di dalam. Dia punya alasan untuk hidup, ya. Ikigai, tetap semangat. Nah, ini penting. Makanya ini juga memperkuat kenapa dalam banyak sekali bahasan saya tuh senang ngupas seputar inner game. Begitu kita menang di dalam, nanti efeknya itu menang di luar, inside out. Banyak orang itu menderita, Bapak Ibu. Itu sebabnya karena faktor internal, bukan eksternal, betul nggak? Kebanyakan orang itu berpikir, kebahagiaan saya coach, ketenangan saya coach, itu ditentukan oleh hal-hal di luar diri. Padahal enggak. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan kemarin. Teman-teman kalau ada yang baru ikut malam ini, nanti bisa cek rekamannya di YouTube-nya PPA ada. Atau di grup waiting list inner healing kan ada tuh ya rekamannya. Faktor penting yang menentukan seberapa mampu kita pulih, baik itu secara fisik maupun secara mental, secara emosi, itu adalah inner game. Ya. Makanya kan konten-konten saya, modul-modul saya yang berusaha saya hadirkan, itu saya fokus di sini aja. Saya ngambil segmen memang di sini. Bagaimana spirituality kita, ya, hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita ngejaga terus meningkatkan positivity dalam diri, lapang dada, ya. Karena begitu lapang itu urusan jadi mudah. Bagaimana kita nih manusia, kita nggak mungkin positif terus. Ada kalanya negativity. Bagaimana kalau ada perasaan negatif dalam diri itu kita mampu kelola, kita mampu melepaskan, let it go, mengalirkan itu, let it flow. Ya, teman-teman. Ini kemampuan penting. Meskipun gini ya, saya disclaimer dulu. Sebetulnya agak kurang tepat kalau kita membagi emosi itu menjadi emosi positif, emosi negatif. Itu kurang tepat. Karena pada dasarnya yang namanya emosi itu semuanya sinyal positif. Emosi itu anugerah dan karunia dari Allah. Termasuk sedih, kecewa,
cemas, khawatir, semua itu sinyal positif. Yang kalau kita sikapi dengan tepat, ujungnya jadi positif. Dikatakan negatif kalau sikap kita nggak tepat. Jadi kalaupun kita mau bagi, ada emosi yang nyaman, ada emosi yang nggak nyaman gitu tuh. Ada comfortable emotion, ada uncomfortable emotion. Jadi ketika kita ngalamin emosi-emosi yang nggak nyaman, kita mampu mengelola itu. Kita mampu melepas itu. Ini butuh skill teman-teman. Makanya semua, kalau siapa di sini yang sudah pernah ikut kelas-kelas saya? Sebetulnya di sini nih faktor-faktor ini yang saya kuatin. Inner game. Yuk, bagaimana kita benerin hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita menjaga dan terus meningkatkan perasaan positif kita, tenang, damai, happy, bahagia. Bukankah orang beriman itu orang yang paling bahagia harusnya? Bagaimanapun kalau ada sedih-sedih, kalau ada galau-galau, ada cemas-cemas, kita kelola itu. Yang namanya stres itu pasti, Bapak Ibu. Ada nggak di sini yang nggak pernah stres? Nggak mungkin. Ya, stres itu nggak bisa kita hindari. Nah, ini menarik untuk kita perdalam ya, teman-teman. Gini, ada sebuah kajian menarik dari seorang namanya Kelly McGonigal. Ini sama-sama Kelly nih. Yang tadi Kelly, sekarang juga Kelly. Dia ini pakar yang mendalami ilmu tentang stres. Ya, dari beberapa kajian yang dia lakukan, risetnya itu 8 tahun, teman-teman. Dia seorang psikolog, pakar stres dari Stanford University. Dia melakukan sebuah penelitian selama 8 tahun terhadap 30.000 orang dewasa. Nggak main-main nih. Yang dia teliti 30.000 orang. Kesimpulan dia sederhana, ini yang mau saya sampaikan. Dia bilang apa? Stress belief itu lebih berbahaya dibandingkan stresnya. Jadi kalau stresnya nggak bahaya, yang bahaya itu stress belief. Stress belief itu apa sih? Stress belief itu keyakinan kita, pemaknaan kita, sudut pandang kita tentang stres itu. Kalau keyakinan kita salah, sudut pandang kita salah, itu yang bahaya, bukan stresnya. Jadi yang masalah itu bukan stresnya, itu nggak bahaya. Karena dalam hidup kita pasti merasakan stres, betul nggak? Dalam kadar tertentu. Bukan itu yang bahaya, itu keyakinan kita, sudut pandang kita, pemaknaan kita tentang stres dan masalah itu. Makanya saya bilang, saya sering sampaikan, Allah itu kalau ngasih kita persoalan, Bapak Ibu, itu udah ditakar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu batas kemampuan seorang hamba. Jadi masalah yang Allah hadirkan itu mestinya nggak membuat dada kita sempit, karena semua sudah terukur. Tapi kok kenapa dada kita jadi sempit? Di mana masalahnya? Itu di keyakinan kita, cara pandang kita, yang akhirnya menjadikan dada kita sempit. Bukan masalahnya. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Kalau takaran dari Allah itu pasti pas. Yang namanya stres, kesulitan, masalah itu sebuah kewajaran hidup. Tidak semestinya bikin dada kita sempit. Makanya penelitian ini kenapa menarik ya? Ini mengubah paradigma kebanyakan orang tentang stres. Bahwa ternyata stres itu nggak bahaya kok. Ya, bagi kesehatan ya khususnya ya. Yang berbahaya itu adalah cara seseorang dalam memandang stres. Kalau data di Amerika itu katanya ada 20.000 orang yang meninggal karena keyakinan yang salah mengenai stres. Bukan karena stresnya. Keyakinan yang salah itu gimana? Gini, ketika orang menganggap, wah stres itu musuh yang harus kita hindari. Hidup itu nggak boleh stres. Stres itu akan membuat batin kita sakit. Itu keyakinan-keyakinan yang keliru. Dan itu akan memperparah. Akan bikin, itu malah bahaya buat fisiknya. Tapi kalau ada orang punya keyakinan begini, ya namanya stres itu sebuah kenormalan hidup kok. Sebagaimana silih bergantinya siang dan malam, kadang sedih, kadang senang, kadang gagal, kadang sukses. Ya, dan seterusnya. Akhirnya kalau dia punya keyakinan kayak gitu, dia bisa tetap lapang dadanya, malah dia sehat. Makanya kesimpulan kali riset dari Kelly McGonigal ini adalah dia bilang embracing stress is more important than reducing stress. Merangkul stres itu ya, merangkul stres sebagai sahabat kita itu lebih penting dibandingkan mengurangi stres. Kalau kita memandang ya stres itu sebagai bagian dari suka duka kehidupan, itu bermanfaat, itu nggak bahaya, maka kita akan tetap sehat. Malah kita punya kesehatan yang lebih baik, kita jadi tangguh secara mental, lebih bahagia, lebih produktif. Ini penting karena cara pandang kita itu menentukan respon kita, betul nggak?
Kalau cara pandang kita salah, kita punya keyakinan yang negatif tentang stres, akhirnya bikin dada kita sempit. Dan kita akan merespon masalah-masalah itu dengan cara yang merusak. Apa? Minum-minum, obat-obat terlarang, ya overthinking, nyalahin orang lain. Tapi sebaliknya, kalau keyakinan kita positif tentang stres, yang dengan itu dada kita tetap lapang, kita akan merespons semua itu dengan cara yang tepat gitu. Oke, kita fokus pada apa yang dalam kendali. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan nih? Sumber stresnya apa nih? Kita mungkin butuh bantuan orang. Apa yang bisa kita ikhtiarkan? Apa makna positif di balik ini? Untuk yang di luar kendali kita serahkan kepada Allah. Jadi kawan-kawan, ini menarik. Ini menarik. Nih, ada lagi nih. Jadi ternyata menguatkan yang tadi, stres itu ada stres yang membunuh, tapi ada juga stres yang menguatkan. Ya, ini risetnya 8 tahun nih. Ternyata resiko meninggal dunia, ini menurut penelitian ya, itu meningkat 43% kalau kita percaya bahwa stres itu buruk, stres itu nggak bagus, stres itu harus dihindari. Jadi dia nggak mau apa ya, nggak mau accept gitu, nggak mau menerima stresnya itu. Itu meningkatkan resiko kematian sampai 43%. Jadi ini hati-hati teman-teman. Tapi kalau kita memandang ya stres itu biasa kok, itu malah menguatkan kita. Justru orang kayak begitu, resiko kematiannya bahkan lebih kecil dibandingkan orang yang nggak stres. Teman-teman nangkep nggak? Kembali lagi, kesimpulannya apa? Yang masalah bukan stresnya, tapi stres beliefnya. Jadi kesimpulannya begini, orang itu bisa dibagi menjadi dua kelompok ketika mengalami stres. Kelompok pertama, ketika dia yakin stres itu buruk, stres itu menghancurkan hidup. Nah, yang kayak begini-begini nih, yang bikin cepat mati gitu, menurut penelitian. Tapi ada kelompok kedua, yang punya sudut pandang, nggak masalah kok, biasa aja. Stres itu sebuah kewajaran hidup. Justru malah dia panjang umur. Karena tadi ada yang nanya di chat box ya. Betul, memang ada datanya. Stres itu menempati peringkat ke-15 penyakit yang paling berbahaya, paling mematikan. Ternyata kalau kita pelajari lebih detail, kembali lagi, itu bukan stresnya yang bahaya, tapi stres beliefnya. Maka yang paling penting itu, bagaimana kita bisa merangkul gitu. Menata pikiran, mengasah kolbu, memainkan inner game, agar respon kita pun tepat. Karena kalau stres itu kita kelola dengan baik, justru malah bikin kita sehat. Kenapa begitu? Karena lanjutan penelitiannya, saat kita sedang stres, itu ada satu hormon yang diproduksi, namanya oksitosin, teman-teman. Oksitosin ini bikin jantung kita itu jadi kayak memompa lebih kenceng gitu loh. Jadi selain adrenalin, ada juga namanya oksitosin. Nah, oksitosin ini justru membuat jantung kita lebih kuat. Oksitosin ini bikin jantung kita lebih kuat. Apalagi bikin pembuluh darah kita lebih lentur, jadi nggak mudah kena serangan jantung, nggak mudah kena stroke. Tapi ada lagi yang menarik teman-teman, tahu nggak? Oksitosin ini justru juga membuat kita kayak lebih ingin berinteraksi dengan orang, ingin ketemu orang, ingin curhat, ingin bantuin orang. Makanya kalau lagi stres, itu jangan sendirian. Ya, kita gabung ke lingkungan yang positif. Makanya ini penting ya. Bahkan hormon oksitosin ini cenderung mendorong kita untuk ingin berbuat baik kepada orang. Kan gini ya, kalau respon kita tepat, sebetulnya orang tuh kalau lagi kena masalah, kalau lagi stres, dia tuh bisa jadi lebih bijak. Betul nggak? Lebih berempati. Dia lebih peka terhadap penderitaan orang. Dan ternyata dorongan berbuat baik ini itu bisa bikin daya tahan tubuh kita, imun kita lebih baik. Kesimpulannya apa teman-teman? Selama kita percaya ya, dan kita meyakini bahwa stres itu nggak masalah, bahkan ini bagus buat memacu semangat kita. Dan ketika kita stres, kita terus cari dukungan orang, kita punya skill untuk recovery gitu ya.
Itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Nah sekarang mulai dari mana nih? Ini juga rahasia penting dan sangat mendasar agar kita bisa pulih, baik itu secara fisik, ya khususnya secara mental dulu nih. Karena kalau batinnya, mentalnya, emosionalnya sudah pulih, nanti efek positifnya akan dirasakan pada banyak aspek hidup, termasuk pada aspek fisik kita. Teman-teman, ternyata jiwa kita bisa loh pulih secara alami. Mau tahu nggak? Saya mau nanya nih. Ini ilmu penting, ini basic banget, tapi orang sering lupa bahwa ternyata kita tuh bisa loh pulih secara alamiah. Siapa yang mau tahu? Tulis di chat box. Ayo. Bahwa ternyata ada loh proses pemulihan jiwa secara alami atau natural soul healing gitu ya. Ini basic banget teman-teman, tapi banyak orang lupa. Pegang ini baik-baik. Mudah-mudahan kalau kita pegang ini, insya Allah ini bisa meringankan segala beban batin yang sedang kita rasa. Karena itu kunci dari pulih. Gini, apa coach? Kuncinya pemulihan diri secara alami. Kita pakai analogi fisik dulu deh. Kita pakai analogi fisik. Teman-teman pernah nggak dengar satu slogan, satu campaign gitu ya dalam kesehatan fisik yang bunyinya begini. Your food is your medicine. Makananmu adalah obatmu. Pernah nggak dengar? Itu secara fisik nih. Saya pakai analogi fisik dulu. Jadi ini secara nutrisi biologis. Sebetulnya salah satu obat yang penting untuk bikin kita sembuh, bikin kita pulih itu makanan kita. Makanya sampai ada istilah your food is your medicine. Contoh, ada orang punya penyakit tertentu secara fisik. Betul nggak? Kalau dia bisa jaga makan, dia selektif terhadap makanan-makanan yang dia pilih. Terus kemudian, ya dia pilih makanannya dengan cermat. Kalau dan dia konsisten di situ, itu bisa menjadi proses penyembuhan alami, betul ya? Itu bisa jadi obat tuh. Contoh orang yang diabetes misalkan, ya dia sebisa mungkin menghindari makan nasi putih misalnya gitu ya. Makan-makan yang mengandung karbo, yang mengandung gula berlebih, dia nggak makan mie, nggak makan roti, itu setidaknya bisa, kalau itu bisa dikurangi, apalagi bisa dihilangkan. Ya, dia nggak minum yang manis-manis, tapi mungkin diganti dengan makan buah, makan sayur, itu akan bantu proses pemulihan. Jadi your food is your medicine. Saya pakai analogi fisik dulu nih, nanti kita masuk ke mental ya. Lama-kelamaan, pola hidup yang sehat itu bikin tubuh kita semakin seimbang, betul nggak, Bapak Ibu? Misalnya apa lagi? Kalau kita lagi ngalamin sakit secara fisik, kita menjaga kadar alkali dalam tubuh misalkan. Jadi jangan terlalu banyak makan atau minum yang sifatnya itu acid, ya, yang sifatnya itu asam. Ya, asamnya itu ya bukan rasanya ya, tapi secara pH gitu. Bukan asam rasa di mulut, tapi asam secara pH. Itu kita kita apa namanya? Kita kurangi, kita hindari, tapi kita lebih banyak mengkonsumsi yang sifatnya itu alkali. Sayur itu kan alkali. Ya tolong koreksi kalau saya salah ya. Ini mungkin ada ahli gizi di sini. Daging bakar itu asid tuh. Apalagi ayam goreng itu asid. Yang goreng-gorengan, yang bakar-bakaran cenderung asid. Minum-minuman yang manis itu asid. Ya, itu kita hindari gitu kan. Nah, itu dalam konteks tubuh secara fisik teman-teman. Makanan itu kalau dipilih yang benar, itu bisa jadi obat. Tapi ketika makanannya salah, itu bisa menjadi racun yang bahaya dan membunuh kita. Tangkap ya sampai sini ya, Bapak Ibu. Saya keep dulu nih. Ini rahasia penting nih. Nah, bagaimana konteksnya dalam kejiwaan kita, mental kita, emosi kita? Sama Bapak Ibu. Sebagaimana tubuh yang akan menyembuh, tubuh yang akan pulih saat kita jaga pola makan, kita selektif terhadap apa yang kita makan, begitu pula secara psikologis.
Nangkap nggak Bapak Ibu? Your food is your medicine. Hati-hati dengan makanan jiwa kita. Kalau sini bisa ditangkap? Apa yang kita masukkan ke dalam jiwa, apa yang kita masukkan ke dalam pikiran. Nah ini, kalau secara fisik, makanan fisik itu apa? Ya kita masukkan ke dalam tubuh lewat mulut gitu. Nah jiwa kita itu dikasih makan lewat apa? Jiwa kita itu dikasih makan lewat mata, apa yang kita lihat lewat telinga, apa yang kita dengar. Jadi teman-teman, dengan kita memperhatikan makanan bagi jiwa kita, itu rahasia penting kita bisa pulih secara alami. Jadi dalam konteks jiwa, psikologis, ini berlaku hal yang sama. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu bisa jadi obat buat jiwa kita. Bisa jadi penyembuh buat jiwa kita. Begitu pula sebaliknya. Kalau salah, makanan salah, nih makanan jiwanya salah nih. Yang kita lihat, yang kita dengar, itu bisa merusak jiwa kita. Contoh, pakai contoh ya. Apa contohnya? Kalau kita lagi ngerasa cemas, lagi anxiety, anxious, lagi ngerasa minder, lagi ngerasa nggak percaya diri, sedih, oh pokoknya apapun lah beban batin. Nah kalau kita ingin lebih ringan, kalau kita ingin semakin pulih dan semakin sembuh, apa kuncinya? Apa Bu, Pak? Kuncinya jaga mata, jaga telinga. Itu makanan yang masuk ke dalam jiwa. Jaga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jaga apa yang kita masukkan ke dalam pikiran dan jiwa kita. Kurang-kurangin, bahkan kalau bisa hindarin tuh yang jelek-jelek, ngelihat yang negatif, dengar apapun yang cenderung negatif. Betul Bapak Ibu. Ini rahasia penting nih. Yang akan membuat kita bisa pulih secara alami gitu. Ya betul termasuk nih yang di kolom chat ya. Termasuk dalam proses pemulihan dan penyembuhan batin kita juga perlu perhatikan lingkungan kita. Orang-orang di dekat kita. Pastikan asupan-asupan interaksi itu yang baik-baik. Ya, model komunikasinya, gaya komunikasinya, itu juga yang baik-baik, kata-kata yang dipilih, itu akan sangat menentukan. Bapak Ibu, kita berteman dengan siapapun ya, mohon maaf, ini saya kasih disclaimer dulu, kita nggak boleh eksklusif. Namanya berteman dengan siapapun, sekedar kenal, bergaul, ya. Karena kata para ulama, di antara ciri penghuni surga tuh dia luwes, dia bisa bergaul dengan siapapun, dia tidak eksklusif sama bahkan sama preman, sama siapapun, ya. Berteman berteman saja, sekedar kenal. Tapi kalau untuk menjadikannya sahabat, kita perlu selektif. Sahabat itu orang yang apa namanya, kita banyak menghabiskan waktu bersamanya. Itu kita perlu pilih orang-orang yang memang kita menghabiskan waktu paling banyak bersamanya. Karena bahkan kata Nabi, dengan siapa kita paling sering bergaul, itu akan menentukan diri kita dan akan menentukan kehidupan kita. Tuh teman-teman, your food is your medicine. Makananmu adalah obatmu. Maka kalau kita pengen pulih, fisik maupun psikis, perhatikan makanan kita. Dalam konteks kejiwaan, apa makanan jiwa kita? Kalau kita punya sahabat yang baik, nah termasuk nih, ibu-ibu sering datang ke majelis ilmu, ikut Zoom, itu lagi ngapain tuh Bu? Itu Bapak Ibu lagi memasukkan makanan-makanan positif dalam jiwanya, betul ya? Dalam jiwanya. Itu akan meringankan beban batin dan akan semakin baik proses pemulihan jiwanya. Gitu ya. Hati-hati makanan yang kita masukkan ke dalam jiwa. Gitu. Kalau kita sering dengar atau berinteraksi
sama yang nggak baik itu analoginya kayak begini. Ada orang lagi batuk, dia udah minum obat, tapi setelah itu minum yang manis-manis, minum es, makanan yang manis-manis. Kapan mau sembuhnya? Jadi kita bisa loh untuk pulih secara alami. Bagaimana caranya? Sering-seringlah kumpul dengan circle yang positif. Oke, Bapak Ibu. Sering-sering ketemu dengan orang-orang soleh. Ya, soleh ibadahnya, soleh akhlaknya, kumpul. Kan kata Opik gimana tuh, Bu? Ombo Ati, salah satunya berkumpul dengan orang-orang soleh. Dan sekali lagi ya, di saat kita selektif dalam memilih circle, itu bukan berarti kita sombong. Kalau kenalan dengan siapapun, tapi kalau memilih circle yang betul-betul inti, kita perlu selektif. Itu bukan berarti sombong, bukan berarti sombong. Gini deh, analoginya gini, ada binatang nih. Contohnya apa? Misalkan hamster. Binatang hamster nih, Bu. Terus Anda nyiapin makanan, hamburger, hamburger. Hamburger yang paling mahal. Burger yang paling mahal, pokoknya kita paling suka burger itu. Harganya juga mahal. Kita siapin burger itu, pokoknya enak banget lah. Terus kita kasih ke hamster. Gimana kira-kira? Mau nggak hamsternya? Kabur tuh hamsternya, Bu. Pak, kabur. Kenapa? Ya bukan makanannya. Terus ketika hamster itu kabur, kita ngomong gimana? Ih, sombongnya hamster itu. Sombong banget dia. Dikasih burger nggak mau. Loh, sombong nggak hamster itu, Bu? Jawab, Bu. Pak, bukannya sombong. Memang itu bukan makanan dia. Oke ya. Ibu-ibu pelihara ayam jantan. Ya. Kasih apa? Makanan yang bukan makanan ayam apa? Ayam pasti menghindar kalau bukan makanannya. Apakah ayam itu sombong? Loh, bukan sombong. Memang itu bukan makanannya. Jadi kalau kita selektif, memilih circle, apalagi dalam keadaan kita sedang dalam proses pemulihan ya. Boleh, ini kita nanti bergaul bergaul dengan yang lain. Kalau betul-betul kita sudah merasa pulih, itu kita nggak bisa menghindari interaksi dengan orang. Tapi kalau dalam proses pemulihan, kita perlu selektif dulu nih. Kita eh, coba hindari orang yang suka ngomong jelek, yang suka ngeluh, yang suka komplain, orang yang ngumpat terus, hobinya mencela. Kita hindari yang kayak gitu-gitu. Itu bukan kita sombong, tapi itu memang bukan makanan jiwa kita. Kita perlu memilih makanan yang tepat bagi jiwa kita. Ini perlu kita pahami, Bapak Ibu. Oke ya. Makanya gini, kalau kita ngelihat orang-orang yang berkualitas gitu ya, guru-guru kita, siapapun lah yang memang dia punya kualitas dalam hidupnya, dan kalau kita nggak paham, itu terkesannya kayak sombong loh Pak Ibu. Terkesannya kayak sombong. Ya. Karena kelihatannya gitu ya, kok mereka menghindar ya dari orang-orang yang suka berpikir sempit, orang yang dikit-dikit gampang putus asa, orang yang kebiasaan nyalahin orang terus. Ada orang kebiasaan nyalahin orang terus. Ini gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia. Dia nggak pernah mau nunjuk dirinya sendiri, tapi kerjanya blaming, blaming, blaming. Dan mungkin kita nggak nyaman dengan itu, bukan berarti sombong, karena bukan makanan jiwa kita. Ya, orang-orang itu tuh memilih gitu, apa yang masuk ke dalam jiwanya. Kadang-kadang kita terkesan sombong ya, padahal enggak. Ya. Lagi pula kata Nabi kan sombong itu definisinya batarul haq wal ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini kan nggak merendahkan orang lain, memang kayaknya saya nggak pas dari situ. Gitu aja. Jadi kalau ada lingkungan yang hobinya mengumpat, berkata kasar, ngomongnya nggak bagus, seandainya pun kita perlu menjauh, itu bukan berarti sombong. Nah, lain halnya kalau dakwah, kita berusaha masuk pelan-pelan, ya, ngasih contoh. Itu ada misi tuh, ada misi. Tapi kita perlu kalibrasi tuh, perlu recovery juga. Makanya kita perlu punya skill healing tuh, itu pentingnya Bapak Ibu. Ya, itu ladang dakwah kita. Kalau ada orang-orang dekat kayak begitu, wah ini kesempatan saya untuk beramal soleh. Lagi-lagi tergantung kita memaknainya kan.
Kita bisa masuk pelan-pelan, kita melit dan untuk kemudian memaparkan hal-hal positif. Bukannya kita terpengaruh, tapi malah kita yang mempengaruhi. Ya. Tuh. Apalagi tontonan. Nah, ini hati-hati dengan apa yang kita tonton. Oke? Di YouTube itu banyak banget. Banyak nggak sih tontonan tayangan-tayangan yang tidak berfaedah tuh Bapak Ibu? Banyak nggak? Apa yang kita tonton? Kadang-kadang kalau kita lihat itu video yang ya Allah itu viewersnya banyak banget ya, banyak banget viewersnya, tapi isinya tuh nggak banget gitu. Ada Bapak Ibu. Viewersnya jutaan, tapi ya Allah isinya kok kayak gini, nggak mendidik, cenderung malah negatif, ya. Ada kemaksiatan di situ, viewersnya banyak banget. Itu bisa merusak jiwa dan pikiran. Kita perlu memilih tontonan, tayangan yang ada manfaat, ya. Dalam proses pemulihan jiwa misalkan, kita perlu masukkan tuh dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, sesuatu yang menenangkan, yang mengantarkan kita pada keheningan, pada perenungan, nasihat-nasihat positif yang menyejukkan, yang menyemangati, yang membuat kita semakin terinspirasi, semangat buat berbenah, memperbaiki diri, bertumbuh, ya. Makanya ini penting nih Bapak Ibu. Kadang-kadang kita perlu juga tuh gaya gaya ceramah pun itu kadang-kadang kita juga cocok-cocokan kan ya Bapak Ibu ya. Cuman kalau dalam proses pemulihan jiwa, kadang-kadang kita juga perlu memilih itu ceramah-ceramah yang tidak menghakimi, bukan yang sifatnya judgmental gitu. Karena kalau ceramah yang cenderung menghakimi itu membuat kita justru semakin tenggelam dalam penyesalan. Oh iya aku nih emang dosaku banyak gitu kan. Akhirnya malah dia nggak bisa bangkit. Kadang-kadang ada gaya-gaya ceramah yang menghakimi gitu. Tapi kita dalam beberapa momen kita butuh ceramah yang mungkin mengantarkan kita pada sebuah kesadaran dengan lembut. Meskipun ada juga itu dua-duanya pendekatan yang diperlukan. Karena ada juga orang-orang, momen-momen yang kita butuh ceramah tegas. Nggak ada kompromi. Ada yang kayak gitu. Jadi semua ada konteksnya Bapak Ibu. Dakwah itu kan seni. Dakwah itu ada banyak pendekatan. Tergantung konteksnya. Ada yang memang tegas, ya. Ada yang apa namanya butuh itu. Tapi dalam konteks pemulihan, kadang-kadang kita perlu yang lembut dulu, yang menggugah kesadaran dengan kelembutan, mengantarkan kita pada perubahan, gitu ya. Nah, intinya proses pemulihan alami itu ada dua. Apa aja? Satu, kita kurangi atau kita hindari asupan-asupan yang negatif. Oke, satu itu. Dan yang kedua, kita masukkan yang positif, yang baik-baik. Sesimpel itu Bapak Ibu, tapi itu powerful banget. Coba deh, ya, itu powerful banget. Oke, bagaimana coach kalau kita apa namanya selalu berada pada circle yang negatif? Gini Bapak Ibu, saya kasih disclaimer ya, karena ini pengalaman saya pribadi juga ketika dengerin orang konsultasi. Jangan dulu, jangan terlalu mudah untuk menjudge bahwa oh dia toksik, dia toksik, dia toksik. Karena saya pernah ketemu orang kayak begitu. Setiap kali dia cerita, oh dia toksik. Kalau semuanya toksik, jangan-jangan siapa toksiknya? Itu dulu. Kita mulai dari muhasabah dulu, ya. Kalaupun memang seperti itu, mari kita maknai, oke ini kesempatan dakwah. Tapi kita tetap perlu punya ruang untuk jeda, untuk kalibrasi. Makanya perlu hadir di majelis ilmu. Itu kayak ngecas gitu ya. Recharge, teman-teman. Recharge. Intinya, proses pemulihan secara alami ada dua nih. Basic banget dalam konteks fisik maupun konteks kejiwaan. Satu, kita kurangi, kita hindari asupan-asupan yang negatif. Dan yang kedua, kita masukkan hal-hal yang positif yang baik-baik. Nih, Ramadan besok nih Bapak Ibu, itu momentum banget. Karena puasa. Puasa.
Itu efeknya ke jiwa dan ke fisik. Betul ya? Ramadan itu kita puasa dari bahkan yang halal pun kita latihan untuk kita tahan. Ini mestinya membuat kita punya pengendalian diri. Kita masukin hal-hal yang baik, keyakinan-keyakinan yang baik, ilmu-ilmu yang baik, afirmasi-afirmasi yang positif, ya. Nah, kita perhatikan hal itu. Itulah kenapa saya tuh seneng kalau bikin program di Ramadan karena ini kayak apa ya? Situasinya itu kayak didukung gitu ya. Situasi mendukung gitu. Secara ibadah kita riadoh ya kita wajib gitu ya di tempat fisiknya sholat apa namanya teraweh mungkin tilawah nahan lapar nahan haus itu pelatihan yang memang Allah siapkan dan secara mental juga lebih banyak majelis-majelis ilmu ya saya juga bikin program mentorship nanti di bulan Ramadan inner healing itu kayak kayak lengkap gitu dan biasanya efeknya luar biasa pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah ya. Jadi mari kita isi jiwa kita, teman-teman, untuk dengan sesuatu yang membentuk suasana batin kita agar semakin pulih. Ada dua paling tidak. Apa aja? Yang pertama, isi suasana batin kita dalam keadaan kita butuh pemulihan ya. Yang pertama, isi batin kita dengan acceptance and surrender, penerimaan dan keberserahan. Banyak orang nggak sembuh-sembuh, banyak orang nggak pulih-pulih karena dia nggak mau nerima. Padahal satu-satunya cara yang paling efektif untuk menyikapi dan menghadapi masalah itu adalah penerimaan. Dan memang butuh latihan ini. Nggak semudah ngomong ya. Nggak semudah ngomong. Bagaimana kita melatih untuk bisa rela menerima. Di samping kita berusaha keras untuk do the best. Karena orang tuh kalau sudah nerima, dia sudah acceptance, dia sudah surrender, dia akan merasakan kedamaian. Meskipun mungkin sedang ngadapin konflik. Meskipun mungkin sedang ada di tengah badai kehidupan. Tapi batinnya damai, tapi fighting spiritnya tetap menyala gitu. Ya. Terus lagi isi juga jiwa kita dengan loving kindness and gratefulness. Loving kindness itu cinta, kasih, kebaikan hati. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan ya, teman-teman tahu nggak? Justru salah satu pendekatan healing yang paling efektif itu adalah bantuin masalah orang. Percaya nggak? Nggak usah percaya omongan saya. Buktiin aja. Kalau guru saya bilang, saat masalah kita nggak beres-beres, udah jungkir balik, berusaha menyelesaikan masalah itu tapi nggak beres-beres, coba deh, sejenak saja berhenti mikirin masalahmu, turun, keluar, bantu masalah orang lain. Apalagi hadisnya ada ya, kata Rasulullah, siapa yang melepaskan kesusahan orang, maka Allah akan melepaskan kesusahannya. Siapa yang mudahin urusan orang, maka Allah akan mudahin urusannya. Siapa yang nutupin aib orang, maka Allah akan tutup aibnya. Allah senantiasa menolong hambanya jika hamba itu menolong saudaranya. Oke, mungkin kita punya banyak masalah. Tapi kalau kita mau ngeliat ke bawah, bentar aja. Ya Rob, yang ada rasa syukur. Kita jadi lebih menghargai karunia yang lain. Ya, nah itu beberapa isi yang mestinya kita masukkan ke dalam jiwa kita. Acceptance, surrender. Makanya saya berusaha menghadirkan tuh teman-teman buku-buku saya. Ya, memang fokus saya di situ tuh tentang keikhlasan, tentang keberserahan, tentang lapang dada. Ada sini yang sudah punya buku-buku saya seputar bagaimana kita mengisi, memberikan makanan pada jiwa kita dengan makanan-makanan yang seperti itu. Karena banyak banget orang Bapak Ibu menderita, galau, banyak cemas, takut, resah, khawatir. Banyak orang menderita karena persoalan batin. Makanya sering saya sampaikan, di antara misi hidup saya itu apa sih? Saya pengen melepaskan penderitaan sebanyak mungkin orang.
pengen memasukkan rasa bahagia kepada sebanyak mungkin orang. Apalagi kalau kita ngaku kita orang beriman, mestinya kita orang paling bahagia dalam hidup. Betul nggak Bapak Ibu? Karena orang beriman itu selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Dia bisa memandang kehidupan ini dengan penuh cinta. Dia bisa memandang kehidupan ini dengan penuh harap kepada Allah. Ya, hopeful, nggak putus asa, nggak peduli seterpuruk apapun hidup kita. Harapan itu selalu ada. Ya, dalam keadaan seberat apapun. La tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Bapak Ibu, buku saya itu ada 7 ya, kalau nggak salah sekarang tuh totalnya. Yang pertama, eh, dulu banget 2012 saya nulis buku tentang Rasulullah. Judulnya Belajar dari Nabi. Itu sekarang udah nggak dijual lagi, tapi udah dalam bentuk e-book. Itu udah saya bagikan secara umum. Kalau teman-teman mau download, ada di Telegram saya tuh. Ya, Sony Abikim. 2016 saya nulis buku Garansi Langit. Garansi Langit itu buat orang-orang yang suka galau masalah rezeki, pusing sama rezeki, takut nggak kebagian rezeki. Nah, supaya tenang gimana? Saya nulis buku Garansi Langit. 2018 saya nulis buku Menjadi Hamba. Menjadi Hamba itu tentang kesadaran bahwa kita ini butuh Allah agar diri kita betul-betul tersambung. Sadar bahwa kita ini fakir, kita ini lemah, kita ini bodoh. La haula wala quwata illa billah. Tapi ajaibnya saat kita datang kepada Allah, mengakui segala kelemahan kita, Allah kuatin kita. Mengakui segala kebodohan kita, Allah tunjuki kita jalan. Mengakui segala kefakiran kita, Allah cukupi kita. Terus 2019 saya nulis buku Mencari Ikhlas. Nah, Mencari Ikhlas ini mungkin akan saya revisi nih. Insya Allah akan terbit nanti versi revisinya. Karena orang paling bahagia itu orang-orang ikhlas. Masih ingat ya, ikhlas itu ketika harapannya hanya Allah. Udah putus berharap kepada siapapun kecuali hanya berharap kepada Allah. 2021 saya nulis buku tentang menemukan rasa. Ya. Apalagi setelah itu surrender, berserah. Dalam hidup ada yang dalam kendali, yang di luar kendali. Banyak orang stres karena sibuk memikirkan apa-apa yang di luar kendalinya. Padahal yang di luar kendali itu kita serahkan kepada Allah. Ya. Terus yang terbaru saya nulis buku Lapang Dada. Jadi nggak tahu ya, tiap kita kan punya punya cerita yang beda-beda di circle yang berbeda-beda. Tapi apa yang saya lihat sepanjang pengalaman hidup saya kok ngerasa banyak orang tuh menderita, banyak orang tuh nggak bahagia, banyak orang tuh tenggelam dalam kesedihan. Ya. Dan apa namanya, saya tuh pengen berupaya, berikhtiar gitu ya. Semoga jadi jalan dakwah, eh, membebaskan sebanyak mungkin orang dari penderitaan batin dengan berbagai macam modul yang saya sajikan.